Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi struktur atom. Nah, materi struktur atom ini adalah materi dasar yang harus kalian kuasai karena akan berhubungan dengan materi-materi yang selanjutnya. Berbicara mengenai atom, apa yang terlintas dalam benak adik-adik jika disebutkan kata atom? Ya, kadang kebanyakan dari kita itu masih bingung ya, apa sih atom itu sebenarnya? Karena atom memang nggak bisa terlihat dengan mata kita. Tapi sebenarnya setiap yang ada di sekitar kita ini dibentuk oleh atom-atom yang saling berikatan. Contohnya nggak perlu jauh-jauh ya. Di dalam tubuh kita itu tersusun atas unsur-unsur kimia beserta reaksi-reaksi kimianya yang terjadi pada sel-sel tubuh. Kemudian contoh lainnya, adik-adik pasti pernah melihat pertunjukan musik atau konser ya. Nah, biasanya di tengah pertunjukan musik tersebut, tiba-tiba kan keluar asap tuh. Sebenarnya, asap apakah itu? Asap itu adalah padatan karbon dioksida atau CO2 atau yang sering kita sebut dengan dry ice. Nah, dry ice di sini biasanya digunakan sebagai pendingin dan pemberi efek asap di atas panggung. Asap tersebut tidak naik ke atas karena memiliki massa jenis yang lebih besar dari udara. Kemudian, masih banyak contoh lainnya pemanfaatan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengupayakan bahan bakar dan energi alternatif, mengatasi pencemaran lingkungan di sekitar kita, pengadaan air bersih, pengolahan limbah, pemanfaatan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang sudah paham ya kalau kimia ternyata nggak seabstrak itu. Nah, sekarang agar lebih jelas di struktur atom itu mau mempelajari apa aja, kita kulik satu-satu yuk mengenai struktur atom. Sedikit tips, jika kalian ingin mudah dalam mempelajari sesuatu, maka sebelumnya kalian harus membuat peta konsep atau mind map dari bahasan tersebut. Jadi, kalau di sini kita akan mempelajari struktur atom, maka kita bisa tuliskan di sini atom. Nah, atom itu nanti kita akan mempelajari tentang penyusun atomnya. Kemudian, kita akan mempelajari tentang perkembangan model atom. Nah, di sini untuk penyusun atom, nanti kita akan mempelajari tentang atom-atom itu terdiri dari apa saja. Jadi di sini kakak tuliskan inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, dari proton dan neutron ini nanti kita bisa kelompokkan unsur-unsur itu menjadi 3 bagian, yaitu isotop, kemudian isobar, dan isoton. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang elektron. Jadi dari elektron ini nanti kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya yang digunakan untuk mencari informasi tentang periode dan golongan di tabel periodik unsur. Kemudian selain itu dari elektron ini nanti kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama, kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Kemudian kita lanjut ke perkembangan model atomnya. Jadi nanti di sini kita akan membahas bagaimana perkembangan model atom yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu menurut Dalton, kemudian yang kedua model atom menurut Thomson, dan yang ketiga model atom menurut Rutherford, dan yang keempat adalah model atom menurut Niels Bohr, dan yang kelima adalah model atom mekanika kuantum. Subbab yang pertama yaitu perkembangan model atom. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar perkembangan model atom dari para ahli. Yang pertama adalah model atom Dalton, kemudian yang kedua Thomson, dan yang ketiga Rutherford, keempat Bohr, dan
yang kelima yang sekarang kita pakai ini adalah model atom mekanika kuantum. Nah, nanti di sini kita akan bahas satu persatu mengenai model atom ini. Yang pertama itu model atom Dalton. Nah, menurut Dalton, atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Kemudian, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Kemudian, atom-atom dari unsur berbeda memiliki sifat-sifat yang berbeda juga. Atom tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, tidak dapat dimusnahkan, dan juga tidak dapat diciptakan. Kemudian, atom-atom bergabung membentuk suatu senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, model atom Dalton ini memiliki kelebihan dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Ini hukumnya Proust ya. Kemudian kelemahannya tidak dapat menerangkan sifat listrik atom. Pada kenyataannya, atom masih dapat dibagi-bagi lagi menjadi partikel subatom. Kemudian teori atom Dalton ini disempurnakan oleh Thomson. Nah, menurut Thomson, atom itu terdiri dari materi pejal yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh muatan-muatan negatif. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi menurut Thomson, atom itu seperti roti kismis, di mana kismisnya itu adalah elektron-elektron yang tersebar merata di atom. Nah, kemudian menurut Thomson, atom itu bersifat netral. Kelebihannya, teori atom ini dapat menerangkan adanya partikel subatomik. Nah, tadi kan menurut teori atom Dalton, atom itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tapi Thomson bisa menjelaskan bahwa atom itu merupakan materi pejal yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh muatan negatif. Nah, di sini juga Thomson bisa menerangkan sifat listrik dari atom. Tapi, model atom Thomson ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Jadi, Thomson hanya bilang jika muatan-muatan negatifnya ini tersebar merata di permukaan atom, seperti itu. Kemudian, model atom Thomson ini disempurnakan oleh model atom Rutherford. Nah, melalui percobaannya menggunakan lempengan emas tipis yang ditembaki partikel alfa, Rutherford menemukan inti atom di dalam suatu atom. Jadi, Rutherford itu mengemukakan bahwa atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kemudian, massa atom terkonsentrasi pada bagian inti atau pusatnya. Nah, kelebihan model atom Rutherford ini dapat menerangkan adanya inti atom sebagai pusat massa atom. Kemudian untuk kelemahannya, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Kemudian yang keempat adalah model atom Niels Bohr. Jadi model atom Rutherford tadi masih memiliki kelemahan. Kemudian kelemahan dari teori atom Rutherford itu disempurnakan oleh teori atom Niels Bohr. Melalui percobaan spektrum atom hidrogen, Bohr menemukan fakta bahwa elektron itu beredar pada lintasan dengan tingkat energi tertentu sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Kemudian elektron dapat berpindah-pindah lintasan disertai penyerapan atau pelepasan energi. Nah, di sini kelebihan dari teori atom Niels Bohr itu adalah dapat menerangkan kelemahannya atom Rutherford tadi, yang mana Rutherford belum bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Kemudian kelemahannya, teori atom Niels Bohr tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Kemudian kekurangan dari teori atom Niels Bohr ini disempurnakan lagi oleh model atom mekanika kuantum, seperti yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, menurut model atom mekanika kuantum de Broglie, gerakan materi adalah suatu gerakan gelombang, maka elektron yang merupakan materi juga merupakan gerakan gelombang. Elektron tidak mempunyai lintasan tertentu. Elektron menempati jarak-jarak tertentu dari inti atom. Nah, ini yang terpenting. Jadi di sini
Model atom mekanika kuantum ini menemukan istilah orbital, yaitu ruang kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi di sini ada inti atom ya. Nah, kemudian di sekelilingnya terdapat awan-awan elektron, yang mana awan-awan ini merupakan ruang kebolehjadian ditemukannya elektron yang terbesar.